Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Sungguh pasti kalian pasti akan uji dengan sesuatu yang menakutkan, yang membuat kalian lapar. Kemudian apa? Wa naqsim minal amwali wal anfus, berkurangnya finansial, berkurangnya harta yang kita miliki ketika bisnis bukannya untuk malah runtuh, bahkan bangkrut, bahkan mungkin hilang supaya ada di tangan kita. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan berkurangnya kelengkapan anggota tubuh yang kita miliki. Ininya sehat, sakit, tangan nggak ada, kaki nggak ada, berkurang fisik kita. Wal thamarah, dan berkurangnya buah-buahan. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berbahagialah mereka orang-orang yang ketika menghadapi ujian yang sangat berat itu mereka sabar. Ya. Ini tentang sunatullah di dunia. Kita hidup ini adalah perpindahan dari ujian yang satu pada ujian berikutnya. Sudah sunatullah. Semakin keimanannya meningkat, maka semakin ujiannya berat. Betul, betul. Kira-kira Nabi uji apa? Yang paling berat ujiannya di dunia siapa, Pak? Para Nabi. Nabi Muhammad, ujiannya banyak apa sedikit, Pak? Berat apa ringan? Tapi kemudian apakah ujian itu membuat Nabi terhina? Tidak. Justru ujian datang kepada kita semata-mata adalah bagaimana Allah akan dan ingin mengangkat derajat kita. Masuk SD ada ujiannya, betul kan? Masuk SMP ada ujian, masuk kuliah ada ujiannya, kerja ada ujiannya. Iman juga butuh diuji. Nah, kalau kita nggak siap menghadapi ujian itu, stres kita, capek, keluh kesah, bahkan mungkin tingkat paling parah ketika kita nggak siap menghadapi ujian, kita belum jadi sudah nggak kuat lagi, kayaknya mendingan mati saja. Ya, sepertinya kalau sudah mati ini nggak ada lagi ujian yang akan membebani diri, padahal belum tentu. Betul? Beberapa bulan yang lalu ada sebuah pemberitaan di media sosial di TikTok di Jakarta, satu keluarga bunuh diri berjamaah, loncat dari lantai berapa? Anak dan istri dan suami lambat. Konon katanya salah satu di antaranya adalah karena keluarga itu menghadapi krisis finansial, banyak hutang-hutangnya, nggak siap. Ya, dokumen mungkin begitu. Karena lebih baik mati, gitu ya. Menunjukkan ketidaksiapan menghadapi takdir. Ya, betul. Nah, kita sebagai seorang mukmin jangankan. Karena itu adalah semuanya uji. Kemudian kata itu, oleh karena itulah maka tolakul roh fid dunya, lihat kata Pak Ulama, ketika kita mencari di dunia itu hidup yang nyaman, hidup yang serba mudah, hidup yang serba berlimpah, semuanya itu gak ada perjuangan apapun, gak ada keringat yang harus kita kucurkan di dunia ini, kata Pak Ulama, mustahil, itu mustahil. Gak ada. Mungkin kalaupun ada siapa orang-orang sukses yang ada sekarang, kalaupun dia itu mungkin kelihatannya hidupnya nyaman karena berlimpah, ingat untuk mendapatkan itu juga sudah bercapek-capek. Mungkin gagal beratus-ratus kali, tapi akhirnya kemudian Allah berikan jawaban hingga kemudian berikan kesuksesan. Semuanya ditempuh dengan cara yang susah. Ya. Musibah yang terjadi di Los Angeles, betul Pak? Itu Pak, di Los Angeles yang kemarin itu terjadi kebakaran. Yang tinggal di rumah-rumah itu artis-artis Hollywood yang kekayaannya itu unlimited. Hanya semalam dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala angin dan api, berubah seketika. Besoknya yang sebelumnya dia tidur di rumah-rumah megah, ber-AC, nyaman, berselimut, yang sopak empuk, mereka tidur bagaikan apa? Tunawisma atau namanya gelandangan. Mereka merasakan juga bagaimana ini tidur gelandangan. Kenapa? Semuanya habis gitu. Dilalap oleh apa? Allah memperlihatkan kebesaran. Bagi orang yang beriman, seandainya itu terjadi pada orang yang beriman, akan alhamdulillah. Kenapa? Allah sedang memperlihatkan apa? Kebesarannya dan ketidakberdayaan makhluknya. Kalau dia sadar, kalau dia paham. Nah, Bapak Ibu, karena sifat-sifat jalaliyahnya itu lebih banyak di dunia ini, mungkin daripada kita menyaksikan sifat jamaliyah. Kalau jamaliyah itu apa? Kebesaran Allah, kerahman-rahiman Allah, cinta kasih sayang Allah yang Allah nampakkan ketika Allah memberikan kepada kita keberlimpahan ini. Itu dengan jamaah kan itu. Jamaah itu keindahan, karena pada umumnya yang namanya manusia ketika melihat keberlimpahan itu kan senang, indah, itu sifat Allah. Cuma kan kita selalu
baru khusyuk, ingat Allah, dekat dengan Allah ketika kita mendapatkan sifat jamaliyahnya. Ketika diuji saja dengan kesusahan hidup muncul keluh kesah, itu lebih baik. Kalau kita diberikan rezeki yang berlimpah, ya, usaha lancar, bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika diuji dengan ujian yang berat, disitulah nampak, ya, ma'rifatullahnya, pengenalan seorang pada Allah. Kalau orang itu beriman, tetap aja sama saja. Kalaupun dia mendapatkan ujian, tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru lebih dekat lagi dengan Allah. Kenapa? Ketika dia diuji oleh Allah dalam bentuk kepahitan, dia sabar, ridho, dan ketika diberikan keberlimpahan, dia syukur. Betul tak? Nah, kewajiban kita ketika kita menghadapi kenyataan-kenyataan pahit itu yang kadang itu tidak sesuai dengan harapan kita, kata para ulama, fal wajibu 'alaika, kewajiban engkau wahai hamba-hamba Allah, an ta'rifallaha subhanahu, engkau tetap harus mengenal Allah, harus berma'rifatullah, harus tetap dekat dengan Allah, tetap harus cinta kepada Allah, fil jalal wal jamal. Baik ketika Allah memperlihatkan kebesarannya dalam bentuk musibah yang datang bertubi-tubi kepada kita, maupun ketika Allah memperlihatkan kepada kita dengan memberikan banyak kenikmatan hidup. Jadi kalau begitu, bagi orang yang beriman itu sebenarnya kaya miskin sama aja gitu. Ya, kaya miskin terus apa? Susah atau tidak itu sama saja. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Makanya Nabi mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min, aku bangga, aku takjub akhirnya kepada seorang yang mukmin yang benar-benar dia sudah bermakrifat. Apa? Inna kulla ma asabahu khair. Semua apapun yang menimanya baik. Gak ada istilah buruk, gak? Baik semuanya. In asabahu syarra syakar. Ketika diberikan oleh Allah keberlimpahan, syukur. In asabahu darra, ketika diberikan oleh Allah musibah, tadi kepahitan itu apa? Sabar. Sabar. Jadi syukur dan sabar ini bagaikan dua sayap yang tidak boleh kita tinggalkan salah satu.